Halo semuanya teman-teman investor dan holder kripto dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Cryptonesia. Terima kasih untuk kalian yang sudah like video ini dan subscribe channel ini ya. Semoga kalian semua sehat selalu dan sukses terus. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya seperti biasa, saya mau disclaimer dulu. Investasi di dunia kripto memiliki resiko yang sangat tinggi. Pakailah uang dingin atau uang santai dan bijaksanalah dalam berinvestasi. Dan jangan lupa juga untuk riset yang dalam dan cari informasi yang valid sehingga keputusan kalian tidak berbuntut penyesalan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke beritanya ya, di sini saya pengen update market dulu, keadaan market. Untuk sekarang ini, per hari ini, per video ini saya buat ya. Di sini kalau saya lihat keadaannya trennya bullish ya untuk semua rata-rata hijau dalam hari ini, dalam 24 jam ataupun dalam satu pekan terakhir. Oke, dan kita ngelihat di sini Bitcoin di 24 jam terakhir naik sebesar 2%. Harganya saat ini di 42.900, hampir 43.000, dan tadi sudah bolak-balik dari 43.000, kemudian sekarang turun lagi di 42.900. Dan kemudian Ethereum juga naik sebesar 1,96% ya, dan di pekan ini trennya naik 4%, 4,38. Dan Bitcoin di pekan ini naik 7%. Dan kemudian di sini ada Solana juga yang dalam satu minggu terakhir dia naik sampai 14%, dan kemudian di 24 jam terakhir dia naik 5,7%. Untuk XRP tetap masih lemes ya, di minggu ini trennya masih tetap turun. Tapi untuk XRP di 24 jam terakhir dia naik ya sebesar 1,9%. Dan kemudian di sini ada Cardano juga yang trennya naik dari 24 jam terakhir ini naik ke 4%, dan kemudian di tren satu pekannya naik 9%. Dan kemudian ada Avalanche juga yang naik 13% di minggu ini dan juga naik 5,3% untuk 24 jam terakhir. Oke, di sini kita ngelihat Arbitrum kenaikannya cukup bagus ya. Di hari ini di 24 jam terakhir juga naiknya lumayan 4,03%, dan tren mingguannya naik 3,36%. Jadi kalau kita ngelihat overall ya, rata-rata di tren market untuk hari ini trennya cukup bagus, terutama di pekan ini juga trennya cukup bagus. Rata-rata semuanya pasar lagi hijau, lagi naik. Ya buat teman-teman semua yang holder dari masing-masing koin atau masing-masing token, happy cuan ya teman-teman semua. Tapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah cuan pengen ngejual semua, kalau saran saya sih jangan dijual semuanya. Sisain juga buat di masa depan. Karena investasi ini bisa jadi sesuatu yang kita tidak sangka-sangka, siapa tahu bisa menjadi cuan besar di masa depan. Tapi balik lagi ya ke teman-teman semua, segala keputusan ada di tangan kalian semua, para holder dan investor. Oke teman-teman, ada berita apa nih? Saya mau update dulu sekarang ya. Ada berita yang datang dari ini di sini ada berita dari Anthony Scaramucci ya. Dia mengatakan kemungkinan harga per Bitcoin setelah halving itu $170.000. Wow. Ini prediksi yang ini banget ya. Tapi kalau kita ngelihat dari tren-tren sebelumnya juga betul sih. Seperti kita ngelihat dari halving pertama di 2016, waktu itu harga Bitcoin masih di sekitar $600, kemudian di 6 bulan dan 7 bulan berikutnya setelahnya dia bisa naik ke $1.000, dan di tahun berikutnya dia bisa naik malah sampai 3.000% atau menjadi 17.500 ATH-nya waktu itu ya. Dan waktu itu juga di bulan Mei dari $9.700 kemudian naik ke 40.000 waktu tahun 2020 ya, itu naik sekitar 400%. Setelah halving juga, halvingnya di bulan Mei, dan kemudian dia naik setelah 8 bulan kemudian, 7-8 bulan kemudian. Dan kalau misalnya kita melihat trennya seperti itu ya, kemungkinan besar di harga 42.000 ini, 42.000 sampai 43.000 harga Bitcoin sekarang, kemungkinan besar di akhir tahun bisa jadi dia naik antara 200 sampai 300%, atau mungkin sekitar 125 ribuan dolar. Ya mudah-mudahan sih bisa naik terus ya, karena sekali lagi ya dominasi Bitcoin ini kuat banget. Jadi kalau misalnya Bitcoin ini melayang tinggi, nanti otomatis ekosistemnya atau koin-koin di sekitarnya bakal ikutan naik juga. Ya bisa jadi mungkin di akhir tahun 2024 ini bakalan naik 200-300%. Apalagi setelah halving ini ya. Dan kemudian berita utamanya kemarin di awal tahun ini kan sudah dibuka dengan persetujuan ETF Bitcoin oleh SEC. Itu juga menjadi salah satu pendorong menurut saya. Ini teman-teman semua bisa ngecek ya grafiknya, perjalanan grafiknya ataupun
Fluktuasinya seperti apa, cek sendiri di exchange masing-masing ataupun boleh cek di CoinMarketCap dan juga di CoinGecko. Di sini saya mau bacain sedikit berita dari Anthony Scaramucci tadi yang sudah saya sebutin. Anthony Scaramucci, CEO dan pendiri Skybridge Capital, berpendapat bahwa Bitcoin dapat mencapai $170.000 setelah halving Bitcoin yang akan dinantikan pada bulan April ini. Menurut legenda hedge fund Anthony Scaramucci, Bitcoin kemungkinan akan menembus level tertinggi baru sepanjang masa dalam beberapa bulan mendatang dan mencapai 170.000. Oke, balik lagi dia juga mengatakan ini 170.000 berdasarkan data juga ya, mungkin dengan tren dari tahun 2016 atau mungkin bahkan sebelumnya. Kalau saya sih tadi menariknya dari 2016 ya, setelah halving di bulan Juli tadi naiknya sekitar 3.000% dan kemudian di bulan Mei tahun 2020 naiknya juga ke 400% dan kemungkinan kalau menurut saya di tahun 2024 ini misalnya setelah halving ini di bulan April, kemungkinan di akhir tahun akan naik 200-300%. Yang jelas dia bakal ada di atas $100.000. Itu menurut saya teman-teman ya. Tapi teman-teman harus cari berita pembanding juga. Teman-teman riset lebih dalam lagi dan cari informasi-informasi yang lebih valid. Oke, saya lanjut ya. Dalam wawancara baru-baru ini ya di podcast, Scaramucci menyatakan bahwa tidak mengherankan jika kripto andalan tersebut melonjak lebih dari 300% setelah subsidi blok dikurangi separuhnya atau setelah halving ya teman-teman. Setelah halving pada bulan April, jumlah Bitcoin yang memasuki sirkulasi setiap 10 menit akan dikurangi setengahnya dari 6,25 BTC menjadi 3,125 BTC. Scaramucci mencatat bahwa potensi kenaikan yang pesat sebagian besar disebabkan oleh tren historis. Menurutnya data menunjukkan bahwa Bitcoin cenderung mencatatkan siklus puncak yang 4 kali lebih tinggi dari harga separuhnya. Saya setuju kalau dengan ini. Datanya memang menunjukkan seperti itu ya. Seperti tadi yang saya bilang ya. Ya kalau saya tarik dari 2016 tadi kenaikannya cukup ini banget, signifikan banget ya teman-teman. Oke, di sini juga kutipannya ya dari Scaramucci ini. Anda menyebutkan prediksi saya sebesar $170.000. Itu adalah prediksi yang bergantung pada data. Kembali dan lihat siklus halving Bitcoin. Pada hari ketika halving Bitcoin, kalikan 4 kali 18 bulan kemudian dan sungguh luar biasa bahwa itulah harga Bitcoin. Nah itu jadi menurut Scaramucci seperti itu ya. Jadi kalau pas waktu event halving Bitcoin ini terjadi, setelah itu nilainya dikalikan 4, terus dikali ke 18 bulan kemudian. Dan hasilnya memang sungguh luar biasa. Hasilnya bakalan naik ratusan persen ya teman-teman. Saya lanjut lagi, faktanya Bitcoin mengalami penurunan dalam beberapa bulan setelah peristiwa halving sejauh ini. Contohnya, sekitar 6 bulan setelah halving kedua Bitcoin pada tahun 2016, kripto yang sedang naik daun ini menembus wilayah $1.000 untuk pertama kalinya. Kenaikan serupa terjadi pada tahun 2020 ketika Bitcoin mencatatkan rekor tertinggi baru dalam sejarah. Ya kalau saya sih memang 2020 pasti Bitcoin akan mencatat rekor ya, karena kita ngelihat di situ juga ada momen penting ya, di mana di situ kita juga semua merasakan COVID-19 ya teman-teman. Jadi orang-orang mungkin mempunyai pola investasi yang berubah atau bergeser sedikit karena ya kita lihat banyak banget lockdown, banyak banget penutupan sana sini. Jadi mungkin alternatif untuk berinvestasi orang milihnya lebih ke aset digital gitu. Makanya waktu itu tahun 2020 Bitcoin ATH-nya gila-gilaan gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Scaramucci menyarankan skenario konservatif, di mana jika Bitcoin bernilai $35.000 saat halving, maka Bitcoin bisa mencapai 200.000. Jika diperdagangkan seharga 60.000, harganya akan meningkat menjadi 240.000. Oke, ini menurut perhitungan yang tadi ya, yang dikalikan 4 kemudian dikalikan 18 bulan kemudian. Pada saat penulisan ini, Bitcoin berpindah tangan seharga $43.180 per koin. Menurut data dari CoinGecko, ini telah meningkat 3,4% dalam 24 jam dan 7,8% selama seminggu terakhir. Melihat melampaui perkiraan jangka pendek, Scaramucci bahkan lebih optimis terhadap kinerja harga Bitcoin dalam jangka panjang. Dia menyarankan bahwa Bitcoin dapat dengan mudah mencapai setengah kapitalisasi pasar emas, sehingga harganya mencapai 400.000. Wow! Harga yang fantastis ya teman-teman kalau mencapai harga 400.000. Dan di sini memang kalau Bitcoin bisa ngalahin pasar emas ya, nggak usah ngalahin deh, paling nggak ya itu dapat setengah kapitalisasi pasar emas ya, harganya memang bakal ngepam banget itu pastinya. Oke, dan di sini Scaramucci tidak sendirian dalam memprediksi valuasi Bitcoin yang sangat tinggi dalam beberapa bulan ke depan. Di antara perkiraan optimis tersebut terdapat CEO Blockstream Adam Back yang yakin Bitcoin akan melewati ambang batas 100.000 sebelum halving berikutnya. Ya kalau menurut pernyataan Adam Back itu ya, menurut saya
jelas dia akan naik di atas $100.000. Jangankan sebelum halving berikutnya, mungkin beberapa bulan ke depan ataupun mungkin di awal tahun depan, di awal tahun 2025 sampai pertengahan, Bitcoin angkanya sudah mungkin sampai di atas 100.000. Oke, dan terakhir ini raksasa perbankan Standard Chartered juga memperkirakan label harga $100.000 untuk Bitcoin sebelum akhir tahun 2024, menyusul persetujuan dari beberapa ETF Bitcoin Spot yang berbasis di Amerika Serikat dan halving yang akan datang. Ya, sesuai dengan prediksi saya juga tadi ya teman-teman, bahkan mungkin sebelum 2025 ini Bitcoin bakalan sampai di $100.000 gitu, karena trennya yang saya lihat dari 2016 itu naiknya setelah halving tuh kisaran 7-8 bulan ke depan lah. Jadi kalau misalnya ini April, mungkin Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November atau Desember itu kemungkinan sudah di angka $100.000 atau di atas $100.000 atau dengan kenaikan 200-300%. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah simak beritanya dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya ingetin buat teman-teman semua, berbijaksanalah dalam menggunakan uangnya untuk berinvestasi di dunia kripto, karena risikonya tinggi banget. Tapi semua keputusan ada di tangan Anda. Carilah informasi yang valid dan jangan lupa juga untuk riset yang mendalam ya, karena keputusan ada di tangan Anda. Kalau Anda bijaksana, saya yakin keputusannya tidak akan membuat penyesalan di ujung jalan nanti. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye.